Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfia Amalia, mahasiswi farmasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, angkatan tahun 2019, dengan nomor induk mahasiswa 20190350098. Di sini saya akan melakukan presentasi jurnal terkait intoksikasi alkohol sebagaimana mata kuliah yang telah diberikan oleh Bapak Apoteker Andi Eko Wibowo. Nah, di sini saya memperoleh jurnal dari Forensic Science and Research tahun 2020, volume 5 nomor 4, di mana judul dari jurnal tersebut adalah Forensic Appraisal of Deaths Due to Acute Alcohol Poisoning, 3 Case Reports and a Literature Review. Jadi di sini nanti akan ditampilkan 3 laporan kasus sekaligus sebuah literatur review pada jurnalnya. Adapun yang melatar belakangi dari jurnal ini adalah yang pertama, konsentrasi alkohol yang tinggi pada darah, yaitu pada batas sekitar lebih dari 4 mg per mili, dapat membuat orang-orang yang mengkonsumsinya itu melakukan hal-hal yang dapat membahayakan diri mereka sendiri. Karena orang-orang tersebut berada di bawah kesadaran mereka. Kemudian, alasan yang kedua adalah menurut World Health Organization atau WHO, sekitar 3,3 juta dari orang di seluruh dunia itu meninggal akibat konsumsi alkohol yang salah setiap tahunnya, di mana sekitar 5,9% pada tahun 2012 kasus kematian tersebut disebabkan karena penyalahgunaan alkohol. Lalu alasan yang selanjutnya adalah alkohol itu dapat menghambat central nervous system atau sistem saraf pusat yang kemudian memicu penekanan atau tekanan pada sistem pernafasan. Oleh karena itu akan memicu kematian yang diakibatkan karena asfiksia. Asfiksia ini adalah kondisi di mana kadar oksigen dalam tubuh itu menurun. Lalu oleh karena itu dari latar belakang tersebut kemudian para peneliti dalam jurnal ini akhirnya melakukan asesmen terhadap 3 kasus fatal dari AAP atau Acute Alcohol Poisoning atau keracunan alkohol yang akut, kemudian dikombinasikan dengan sebuah literatur review yang dilakukan melalui analisis retrospektif terhadap kasus-kasus kematian tersebut. Nah, untuk kasus pertama, jadi seorang laki-laki berusia 44 tahun ditemukan meninggal di rumahnya pada pukul 10 malam. Setelah setelah hari ditemukannya, 10 hari kemudian dilakukan otopsi, di mana dari pemeriksaan eksternal itu diperoleh bahwa wajah, bibir, dan juga kukunya mengalami sianosis. Sianosis ini adalah kondisi di mana tubuh itu kekurangan oksigen, oleh karena itu nanti akan muncul bercak-bercak kebiruan pada beberapa bagian di kulit. Nah, selain itu ditemukan juga robekan kecil dengan diameter 0,3 cm di otot mata sebelah kanan. Lalu kemudian setelah dianalisis secara internal atau bagian tubuhnya itu dibedah, kemudian diperoleh fakta bahwa ternyata saluran pembuluh darah dindingnya itu di bagian dalamnya mengalami penebalan, lalu kemudian jadi deposisi lipid pada arteri koroner yang sebelah kiri, kemudian atau LATKA. Kemudian untuk diagnosis patologi kalian sendiri itu yang pertama adalah severe pneumoedema atau pembengkakan paru berat, lalu cardiac and pulmonary congestion, lalu selanjutnya adalah robekan di otot mata bagian kanan yang tadi sempat disebutkan. Kemudian untuk analisisnya sendiri itu diambil darah sentral dan juga isi perut untuk analisis toksikologi, di mana kemudian ditentukan blood alcohol concentration atau konsentrasi alkohol di dalam darah melalui metode headspace gas chromatografi. Nah, jadi nanti diambil sampel sebanyak 0,10 mili berupa darah, kemudian dilarutkan dengan terbutanol dengan perbandingan 40 mikrogram per mili untuk 0,5 mili sampel.
lalu kemudian dianalisis. Nah, kemudian setelah dianalisis ternyata diperoleh hasil bahwa blood alcohol concentration atau konsentrasi alkohol pada pasien ini adalah sebanyak 5,28 mg per mili, di mana konsentrasi ini sudah melampaui batas letal dari konsentrasi alkohol rata-rata yang ditemukan pada studi sebelumnya. Nah, kemudian metode gas kromatografi tadi dan juga preparasi sampel yang sama dilakukan pada kasus-kasus yang akan dibahas selanjutnya. Masih ada 2 kasus lagi. Nah, kemudian setelah diinvestigasi ternyata ditemukan fakta bahwa laki-laki ini sebelum mengalami kematian itu sempat mengkonsumsi alkohol dengan volume botolnya itu sebanyak 500 ml dan konsentrasi etanol dari minuman yang dikonsumsi itu adalah sebanyak 52% pada sore hari, di mana dia ditemukan meninggal. Oleh karena itu disimpulkan oleh peneliti bahwa laki-laki ini meninggal akibat AAP atau acute alcohol poisoning. Nah, kemudian untuk kasus selanjutnya itu adalah kasus yang terjadi pada perempuan berusia 27 tahun, di mana dia itu meminum 450 ml atau bahkan lebih Hennessy Cognac, sejenis minuman yang mengandung etanol sebanyak 40%, lalu kemudian dia lanjut ke minum lagi di restolah minum Hennessy Cognac tersebut sebanyak 150 ml spirit dengan kandungan etanol sebanyak 35%. Lalu kemudian akhirnya dia mengalami koma dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Nah, kemudian sebelum mengalami koma itu dari diagnosis klinis dikatakan bahwa dia mengalami henti jantung dan juga henti pernafasan, dan selain itu carotid pulse atau tekanan karotidnya itu sempat hilang ketika ambulans itu datang. Kemudian dilakukan autopsi setelah 17 hari kematian dari pasien ini. Lalu kemudian setelah dilakukan eksaminasi atau pemeriksaan secara eksternal, di sini dapat dilihat bahwa pada wajah dan juga bibir dari perempuan itu terdapat bercak biru yang menandakan bahwa terjadi sianosis. Begitu juga pada kukunya di situ dilihat berwarna kebiruan. Nah, kemudian setelah dilakukan eksaminasi secara internal, ditemukan terdapat cairan berwarna merah pucat, cairan edematus di beberapa bagian dari alveolar. Alveolar ini adalah bagian berupa gelembung-gelembung di paru-paru di mana terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Lalu untuk patological diagnosisnya sendiri itu disebutkan bahwa perempuan ini mengalami pembengkakan paru akibat konsumsi alkohol. Nah, untuk analisisnya sama seperti kasus sebelumnya, diambil darah sentral lalu kemudian dianalisis jumlah alkohol di dalam darahnya dan diperoleh hasil yaitu 3,33 mg per mili. Untuk senyawa-senyawa yang kemungkinan beracun lainnya ditemukan negatif, oleh karena itu juga disimpulkan bahwa perempuan ini meninggal akibat acute alcohol poisoning. Nah, untuk kasus selanjutnya yaitu kasus ketiga, terjadi pada seorang laki-laki berusia 19 tahun di mana dia itu kondisinya awalnya sehat namun ditemukan dalam kondisi abnormal, mungkin pingsan pada pukul 10 malam setelah meminum 2 cangkir spirit yang berisi etanol 36%, lalu kemudian disambung lagi dengan 1 cangkir bir dengan kadar etanol 8% pada sebuah pesta. Nah, untuk volume dari cangkirnya itu adalah kurang lebih 250 mili. Nah, akhirnya laki-laki ini dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. Kemudian setelah itu 18 hari setelah kematiannya dilakukan autopsi di mana menurut pemeriksaan secara eksternal bibir dan juga kukunya itu mengalami sianosis sama seperti 2 kasus sebelumnya, dan juga setelah dilakukan pembelahan pada bagian lungs atau pada bagian paru-paru itu terjadi kongesti, lalu kemudian terdapat beberapa titik-titik kecil yang menandakan bahwa terjadi hemoragik atau pendarahan pada bagian dasar paru-paru sebagaimana dapat dilihat pada gambar di samping. Jadi di situ ada titik-titik merah yang menandakan sempat terjadi pendarahan. Selain itu, pada bagian alveolarnya sama seperti kasus sebelumnya, pada kasus kedua juga terdapat cairan, lalu juga terdapat red blood cells atau sel-sel darah merah
Dan selain itu, untuk pathological diagnosisnya sendiri, yang pertama terjadi pulmonary congestion, lalu pneumoedema atau pembengkakan paru, lalu localized pneumoragia lokal. Nah, kemudian diagnosis selanjutnya itu adalah vokal hemorrhage or the gastric mucosa atau pendarahan vokal pada lapisan lambung, lapisan mukosa lambung, lalu kemudian ada cerebral hemorrhagic atau terjadi pendarahan pada bagian cerebral atau bagian otak dan juga pembengkakan pada bagian kepala. Seperti itu. Nah, untuk analisisnya sendiri sama seperti jasad-jasad sebelumnya itu juga diambil darah dan ternyata hasil dari analisisnya adalah sebanyak 3,78 mg per mili. Nah, untuk zat-zat yang lainnya juga, zat-zat lain yang berbahaya juga ternyata negatif, jadi juga disimpulkan bahwa laki-laki ini mengalami kematian akibat keracunan alkohol yang akut. Nah, untuk kesimpulannya sendiri itu, yang pertama, jadi hubungan antara depresi atau penekanan pada sistem saraf pusat dan intoksikasi alkohol itu telah ditunjukkan dapat terjadi pada beberapa kasus dan juga pada beberapa studi terkait kematian akibat intoksikasi alkohol. Nah, oleh karena itu orang-orang itu dapat meninggal karena adanya asfiksia. Asfiksia seperti sebagaimana yang terjadi pada kasus-kasus ini itu ditandai dengan kejadian seperti sianosis atau kulitnya kebiruan pada beberapa bagian, kemudian pembengkakan paru, kongesti pada paru-paru dan juga adanya cairan-cairan di alveolus. Nah, kenapa ini dapat terjadi? Ini diakibatkan karena nanti alkohol itu dapat mempengaruhi pusat yang mengatur pernafasan di bagian sistem saraf pusat. Nah, kemudian terkait dengan kadar dari alkohol yang dapat memicu kematian atau lethal blood concentration itu dari berbagai institusi itu sebenarnya ada kadar maksimal yang berbeda-beda dengan rentang 3,50 sampai dengan 4,00 mg per mili. Nah, untuk menghitungnya sendiri itu dapat digunakan rumus sebagaimana tertera di sini, di mana BAC itu menandakan konsentrasi alkohol di dalam darah dalam unit mass per mass. Lalu kemudian BWT itu menandakan berat badan. Lalu kemudian A itu menandakan kuantitas atau jumlah dari alkohol yang diserap dan juga didistribusi pada seluruh cairan tubuh dan juga jaringan-jaringan tubuh pada waktu di mana sampel darah itu diambil. Kemudian Rho vektor atau vektor Rho itu berbeda dari satu individual dengan individual lainnya. Nah, untuk BAC yang ditemukan pada kasus yang berasal dari jurnal ini maksudnya, itu BAC-nya untuk kasus pertama 5,28 dan untuk kasus kedua 3,33 dan untuk kasus ketiga 3,78 mg per mili. Nah, untuk kasus satu ini karena kadarnya terlalu tinggi terdapat keraguan dari peneliti apakah dia memang benar-benar disebabkan meninggal karena acute alcohol poisoning atau keracunan alkohol yang akut. Lalu untuk kasus kedua itu dapat dikatakan bahwa itu memang benar-benar terjadi karena adanya kadar alkohol yang sangat tinggi dalam spirit yang diminum. Oleh karena itu toleransi terhadap alkohol dari perempuan itu kemudian menurun. Nah, koma yang terjadi pada perempuan sebelum meninggal menandakan bahwa kadar alkohol dalam darahnya itu telah mencapai kadar letal yang pada akhirnya akan memicu kematian. Lalu kemudian pada kasus ketiga di situ dikatakan bahwa korbannya itu berusia 19 tahun. Nah, jika dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak yang berusia remaja itu lebih rentan dan lebih sensitif terhadap alkohol dan memiliki toleransi yang lebih rendah. Selain itu dikatakan bahwa anak ini sebelum terjadinya insiden tersebut juga tidak tidur dengan baik atau tidak mempunyai istirahat yang cukup selama 2 hari. Nah, oleh karena itu ini dapat memperparah insidennya dan akhirnya menurunkan toleransi anak tersebut terhadap kadar alkohol yang tinggi. Lalu untuk kesimpulan selanjutnya itu dalam beberapa tahun terakhir sudah banyak sekali studi yang dilakukan untuk yang menunjukkan bahwa alkohol itu dapat mempengaruhi hambatan dari sistem pernafasan.
Dan itu diakibatkan karena adanya pengaruh terhadap bagian otak yang mengatur sistem pernafasan. Exposure atau pemaparan alkohol yang sangat akut dapat mempengaruhi transmisi sinaps, kemudian dapat menghancurkan keseimbangan yang baik antara sel-sel otak yang bersifat eksitatori dan juga inhibitori pada sistem saraf pusat, kemudian juga dapat menghambat fungsi otak dengan mempengaruhi membran sel, channel ion, enzim, neurotransmitter reseptor atau reseptor neurotransmitter, dan juga protein-protein yang terlibat dalam transduksi sinyal intraseluler. Mungkin demikianlah kasus-kasus dan juga analisis yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.